Guys, balik lagi bersama gue Michael, raja terakhir dari Isekai. Seperti yang gue bilang di beberapa konten gue sebelumnya, kalau kita bakalan pindah dulu di tempat yang baru ini, kalian bakalan ngeliat di setiap episode akan ada sesuatu yang baru. Ini sengaja gue kosongin ya, cuman ada relax mikrofon doang. Habis itu mungkin di episode berikutnya akan ada lemari buku, akan ada mainan dan itu akan kita bikin step by step ya. Jadi buat teman-teman yang punya masukan, gue mesti naruh apa di meja ini, silahkan. Semua masukan kalian sebisa mungkin akan gue dengarkan dan akan gue realisasikan. Selagi masuk akal ya, jangan minta ada sushi girl di sini ya, yang aneh-aneh gitu ya. Udah jelas nggak gue ladenin ya guys ya. Jadi di tempat yang baru ini kita mulai segala sesuatunya dengan baru juga, sambil nunggu renovasinya Isekai yang di Pondok Indah itu selesai. Oke, jadi thank you buat doanya teman-teman semua. Dan di konten kali ini gue pengen ngingetin teman-teman semua, selamat kembali ke realita. Apa maksudnya? Besok udah kerja lagi guys. Ya, udah kerja lagi, nabung lagi, liburannya masih panjang lagi, siap-siap ya. Terus di konten kali ini kita mau ngebahas apa guys? Jadi gini, kita ngebahas sesuatu yang light ya. Walaupun lagi ada drama besar di Gundam Bestie Indonesia ya. Gue udah disuruh orang ngebahas itu, udah masuk ke Isekai juga. Cuman lagi-lagi tipu-tipu jualan-jualan gitu, gue agak males ya bahasnya ya. Entah kenapa gue lagi males banget bahas drama, atau mungkin gue bosen atau gimana. Atau gue juga ngerasanya teman-teman juga bosen kalau gue ngebahas drama gitu. Jadi gue gak mau ngebahas drama deh, gue mau ngebahas yang light-light aja tapi serius gitu. Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus pojok kanan bawah ada logo Saweria, silakan ya. Yang punya rezeki lebih dan punya THR lebih, silakan dikasih ke kita. Oke, jadi di konten kali ini gue mau ngebahas gini guys. Toko-toko mainan di Indonesia sekarang udah banyak. Ada Multi Toys, ada Lakeshine Hobby Store, ada Draculi, ada PSE. Ini maksud gue toko mainan itu toko mainan dan games ya guys ya. Jadi gue nggak ngebedain games, nggak ngebedain mainan, nggak ngebedain barang-barang lainnya. Ada KKV, ada Kid Station, ada pokoknya ada banyak banget deh ya. Ada juga yang nggak punya toko fisik tapi online doang, misalkan Inspoint ya, yang Tokopedia-nya doang gitu, jualan Lego doang. Ada Lego Store gitu, banyak banget lah ya. Kita nggak ngomongin ke situ ya. Dari situ kita udah bisa tahu udah ada banyak brand yang masuk. Misalkan dari Multi Toys saja sendiri udah ada Kotobukiya, udah ada Bandai, udah ada Tamiya. Tamiya juga banyak, Dolphin juga masukin Tamiya ya guys ya. Gua nggak menjelaskan sistem distribusinya, yang original yang mana ngambil sama siapa, yang mana ngambil siapa. Itu gua nggak pusing ya. Yang paralel impor, toko-toko kecil tapi besar ya. Misalkan Back Prime gitu kan. Dia terlihatnya kecil tapi dia besar, Vega gitu kan. Gua nggak ngomongin masalah paralel impornya ya, enggak, kita nggak ngomongin ke situ. Gue lebih mau ngomongin brand apa sih yang di luar negeri udah ngetop tapi di Indonesia belum masuk dan kalian pengen brand itu ada. Gue lebih mau ngebahas ke situ. Jadi jika di benak kalian ada, oh gue pengen brand ini nih, brand ini belum masuk Indonesia tapi gue suka nih dan gue berharap brand ini masuk, silakan tulis di kolom komen. Kita akan bahas sama-sama secara terbuka, secara sehat, dan semoga gue bisa menjawab semua pertanyaan dan semoga ada pencerahan ya guys ya. Ini dari gua dulu nih ya, pertama nih. Dari gua yang gua pengen banget masuk lebih ke brand besar ya. Jadi bukan brand mainan secara khusus, tapi brand besar. Yaitu Jump Shop. Gua pengen banget di Indonesia itu ada Jump Shop. Jadi Jump ini kan publisher komik. Dia bikin banyak licensing untuk komik-komik. Nah, jadi kalau lu masuk ke Jump Store di Tokyo, lu bisa menemukan merchandise dari Dragon Ball, Hunter x Hunter, Senseiya, One Piece, City Hunter, pokoknya banyak banget guys. Jadi satu toko itu megang banyak brand dari Shonen Jump. Jadi di situ tuh lu dateng, lu bisa banyak perintilan yang lu beli. Kayak lu misalkan ke Capcom Store di Tokyo, lu bisa dapat merchandise Resident Evil, lu bisa dapat merchandise-nya Street Fighter, Darkstalker, lu bisa dapat merchandise Rockman atau Mega Man ya kan. Intinya lu bisa dapat banyak licensing yang dikepalain oleh si satu bendungan itu, baik itu Capcom, baik itu Jump atau Shonen atau apapun nyebutnya lah ya. Kenapa di Indonesia nggak ada gitu yang model-model kayak gitu. Jadi adanya tuh di Indonesia satu toko tapi jualannya mainan tapi nggak ada perintilan. Maksud gue perintilan tuh gini, entah kenapa ya, gua sekarang ini lagi ngerem banget beli mainan. Lebih banyaknya beli mainan tuh bener-bener yang gue pengen beli banget dan itu gue incer banget dan itu ya pasti gue beli. Tapi gue lebih tertarik belakangan ini sama barang-barang perintilan. Misalkan apa sih yang buat naruh-naruh kertas itu tuh? Sleeve kertas, gelas, mousepad. Gue lagi demen yang begitu-begituan gitu. Mungkin karena harganya nggak terbilang mahal ya jadi gue beli ya. Nice. Tapi menurut gua itu
ada nilai pakainya. Bukan sekedar mainan yang gue koprek terus ujung-ujungnya gue taruh di lemari, atau kalau lemarinya penuh gue balikin lagi ke kardus. Don't get me wrong, mainan gue banyak buat teman-teman yang kenal ya. Tapi ujung-ujungnya semua yang di display itu ya dimainin setahun sekali, dan itu cuman kalau lagi saat-saat dibersihkan atau saat rotasi masuk kardus ganti yang lain gitu. Tapi kan sekarang ini gue beli mousepad nih. Gue udah beli itu mousepad gede. Mousepad Gundam. Itu gue pakai setiap hari guys. Gue beli sleeve-nya Conan. Itu gue pakai setiap hari. Gue beli casing handphone. Itu gue pakai. Gue beli gelas. Itu gue pakai. Gue beli piring. Sepiring sama tempat buat naruh bowl. Ya buat bikin hotpot gitulah, R2D2. Itu gue pakai gitu. Jadi ada nilai fungsinya, ada nilai gunanya. Gue nggak tahu ya ini gue doang. Apa kalian juga seperti itu? Gue nggak tahu nih. Nah, satu lagi toko yang pengen banget gue masuk di Indonesia itu adalah Cospa. Jadi kalau buat teman-teman yang udah ke Jepang atau suka ikutan just tip yang ke Jepang, pasti udah tau lah yang namanya Cospa. Cospa itu adalah sebuah perusahaan, bukan maker langsung, jadi bukan dari Shonen langsung, bukan dari Capcom langsung, tapi dia beli license dari macam-macam, dari Fujiko dia beli, dari Capcom dia beli, Toei dia beli, Macross tuh apa sih sama Patlabor gue lupa, dia beli. Jadi lu bisa beli merchandise berdasarkan brand mereka. Misalkan yang Patlabor nih, dia jual tote bag, dia jual gelas, dia jual pulpen, dia jual lanyard, dia jual buku, dia jual folding container. Yang dari Dragon Ball-nya juga ada di situ, tapi yang Dragon Ball-nya keren banget ya, soalnya semuanya berbentuk kapsul corp. Banyak kan kapsul corp lah, jadi bisa dibikin macam-macam gitu kan. Menurut gue tuh keren banget, dan gue sangat menyayangkan ya, dari sekian banyak distributor di Indonesia ya, nggak ada yang punya inisiatif untuk nyoba, kita masukin ini yuk, ngambil ini yuk, bikin store-nya yuk gitu. Jadi ini menurut gue salah satu apa ya, ini keinginan gue aja, BM-nya gue aja. Gue nggak tahu dari teman-teman yang nonton apakah punya BM seperti ini juga ya, atau misalkan teman-teman yang nonton lebih ke toys-nya gitu. Misalkan toys yang belum masuk Indonesia apa mereknya? Buat teman-teman yang nonton nih, misalkan kalian tahu Snail Shell gitu ya, brand baru, dia bikin barang 1/12 waifu one, tapi artikulasinya gokil banget ya. Itu kan belum masuk secara resmi, jadi ada beberapa yang masuk, tapi mungkin hand carry, mungkin just tip, mungkin apa, dan itu ya gue nggak tahu lah ya. Mungkin di benak kalian, gue pengen Snail Shell ada di Indonesia secara resmi. Nah itu lu tulis di kolom komen guys. Jadi gue juga perlu tahu brand-brand apa sih yang sekarang lagi yang lagi naik daun. Karena kan apa aja, statue juga boleh. Misalkan ada developer game baru yang gamenya keren di luar negeri tapi gamenya belum masuk ke Indonesia gitu, ya silakan aja. Jadi cita-cita gue dan harapan gue suatu hari nanti ke depannya ya, semoga nih Capcom Store masuk Indonesia, terus Pokéchain masuk Indonesia, dan bukan masuk Indonesia, Kemon udah masuk Indonesia tapi Pokéchainnya belum ada. Terus misalkan Jump Store masuk Indonesia bikin, terus One Piece Mugiwara Store masuk Indonesia secara resmi. Jadi bukan pop-up store yang cuman ya sebulan 2 bulan terus udah gitu gone gitu ya, ada terus gitu. Terus misalkan apalagi ya, Cospa masuk Indonesia, itu salah satu harapan dan cita-cita gue sih guys. Dan again, konten kali ini gitu aja dulu. Ini cuman curhat-curhatannya gue aja, BM-nya gue aja gitu kan. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus mohon maaf lahir batin ya. Selamat kerja lagi besok ya guys semuanya teman-teman ya. Like, comment, share, subscribe, lonceng dinyalain, dan kanan bawah ada barcode Saweria. Michael Chu, raja terakhir dari Sekai. Peace out dulu dari tempat baru. Thank you guys.